4 jenis kacang terburuk yang sebaiknya tidak pernah Anda sentuh dan 4 jenis kacang yang wajib Anda konsumsi setelah usia 60 tahun. Kacang-kacangan. Selama puluhan tahun kita diberitahu bahwa kacang adalah camilan paling sehat untuk jantung. Dokter merekomendasikannya, ahli gizi memujinya dan rak-rak toko dipenuhi campuran kacang mewah berlabel superfood. Namun inilah kebenaran mengejutkan yang jarang dibicarakan. Tidak semua kacang aman setelah usia 60 tahun. Beberapa kacang yang selama ini Anda dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari justru bisa menyumbat arteri membebani hati, memicu peradangan, bahkan meningkatkan risiko stroke atau penurunan daya ingat. Dan yang paling buruk, Anda tidak akan menemukan satu pun label peringatan pada kemasannya. Studi klinis terbaru telah mengungkap fakta-fakta yang mengkhawatirkan. Satu jenis kacang yang sering dipromosikan sebagai pelindung jantung dikaitkan dengan lonjakan 400% enzim hati beracun pada lansia hanya dalam waktu 4 minggu. Kacang lain mengandung racun jamur yang sangat berbahaya, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia mengklasifikasikannya sebagai karsinogen kelompok, satu kategori yang sama dengan asap rokok. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Menghilangkan hanya satu dari kacang berbahaya ini dari pola makan harian menyebabkan penurunan peradangan sebesar 23% dan ingatan yang lebih tajam dalam waktu 2 bulan. Sekarang tanyakan pada diri Anda, apakah Anda memperhatikan kekakuan sendi yang semakin sering kabut pikiran atau ketidaknyamanan pencernaan setelah ngemil kacang tertentu? Anda mungkin menyalahkan usia, tetapi kebenarannya bisa saja tersimpan tepat di dapur Anda. Dalam video ini, kami akan mengungkap 4 kacang terburuk yang sebaiknya tidak pernah Anda sentuh setelah usia 60 tahun, dan mengungkap 4 kacang terbaik yang wajib Anda konsumsi setiap hari untuk mendukung daya ingat yang lebih kuat, sendi yang lebih sehat, dan hidup yang lebih panjang serta tajam. Didukung oleh riset yang ditinjau sejawat kisah nyata, pasien dan ilmu nutrisi yang secara khusus ditujukan bagi lansia, panduan ini akan membantu Anda membuat pilihan yang lebih cerdas mulai hari ini. Dan tetaplah menonton sampai akhir karena kacang nomor 1 yang harus Anda hindari dipasarkan di mana-mana sebagai makanan sehat. Padahal, kacang ini dapat meningkatkan risiko stroke hampir 40%. Sementara kacang nomor 1 yang perlu Anda konsumsi setiap hari terbukti mampu menurunkan risiko Alzheimer hampir setengahnya. Namun sebelum itu izinkan saya bertanya kacang, apa yang paling sering Anda cemil dan apakah Anda menyadari bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh Anda? Bagikan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Kami membaca setiap tanggapan dan membalasnya dengan tips yang dipersonalisasi sesuai kondisi kesehatan Anda. Sekarang mari kita mulai dengan kacang nomor 4 dalam daftar berbahaya. Kacang terburuk nomor 4, kacang macadamia. Sekilas kacang macadamia tampak seperti camilan mewah, teksturnya lembut, rasanya gurih, dan sering dipasarkan sebagai sumber lemak sehat, sehingga menjadi favorit dalam campuran kacang kue dan camilan perjalanan. Namun, bagi lansia di atas 60 tahun, kacang yang tampak menggoda ini dapat secara diam-diam merusak jantung, hati, dan ginjal Anda. Inilah alasannya. Macadamia memiliki kandungan lemak tertinggi dibandingkan kacang pohon lainnya, yaitu sekitar 76 gram lemak per 100 gram. Lemak memang bukan musuh, tetapi profil asam lemak dalam macadamia bermasalah bagi tubuh yang menua. Setelah usia 60, fungsi hati secara alami menurun sekitar 20 hingga 40%. Artinya, hati kesulitan memproses lemak dalam jumlah besar secara efisien. Alih-alih diuraikan dengan baik, kelebihan lemak menumpuk meningkatkan trigliserida dan menyebabkan ketidakseimbangan kolesterol yang berbahaya. Faktanya, sebuah studi tahun 2023 dalam Journal of Geriatric Nutrition yang melacak 2.047 orang dewasa di atas 60 tahun selama 5 tahun menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi macadamia lebih dari 2 kali seminggu mengalami peningkatan pembentukan plak arteri sebesar 34% dibandingkan mereka yang menghindarinya. Para peneliti mengidentifikasi penyebab utamanya. Macadamia kaya akan asam palmitat, asam lemak yang memicu peradangan pada orang lanjut,
Usia mempercepat pengerasan arteri dan penyakit jantung. Namun, bahaya tidak berhenti di situ. Tekanan pada ginjal juga menjadi masalah. Setiap ONS macadamia mengandung sekitar 5-15 mg fosfor. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi ginjal yang menua kesulitan menyaring kelebihan fosfor. Seiring waktu, penumpukan ini dapat menyebabkan kalsifikasi pembuluh darah yang secara harfiah mengubah arteri Anda menjadi pipa kaku. Kehilangan energi juga sering terjadi. Alih-alih memberi tenaga macadamia, sering membuat lansia merasa berat lelah dan sesak napas. Itu adalah sinyal tubuh Anda sedang kewalahan. Ambil kisah Edward sebagai peringatan. Ia adalah pensiunan akuntan berusia 67 tahun dari Phoenix. Setiap malam Edward ngemil semangkuk kecil macadamia. Sambil menonton televisi, percaya bahwa ia membuat pilihan sehat. Namun dalam beberapa bulan, ia mulai merasakan perubahan yang mengkhawatirkan. Kelelahan terus-menerus dan sesak napas saat berjalan pagi. Hasil tes darahnya mengungkap kebenaran. Trigliseridanya melonjak hingga 325 per desiliter, tingkat yang sangat berbahaya. Setelah kami menghilangkan macadamia dari pola makannya dan menggantinya dengan almond mentah, perubahannya luar biasa. Hanya dalam 8 minggu, trigliseridanya turun menjadi 140 per desiliter, dan ia bisa kembali berjalan sejauh 3 mil tanpa berhenti. Edward mengatakan rasanya seperti mendapatkan kembali 5 tahun hidupnya. Jadi, apa pelajarannya? Jika Anda menyukai macadamia, jangan panik. Anda tidak perlu berhenti secara tiba-tiba. Mulailah dengan mencampurnya dengan almond dalam rasio 50/50 selama 2 minggu. Lalu, secara bertahap kurangi macadamia. Almond kaya akan lemak, tak jenuh tunggal yang jauh lebih mudah diproses oleh hati yang menua, dan secara aktif membantu menurunkan kolesterol, alih-alih meningkatkannya. Intinya, macadamia mungkin terasa nikmat, tetapi setelah usia 60 tahun kacang, ini dapat berubah menjadi perangkap kesehatan yang tersembunyi. Lakukan perubahan sekarang dan jantung, hati, serta ginjal, Anda akan berterima kasih selama bertahun-tahun ke depan. Kacang terburuk nomor 3, kacang Brazil. Selama beberapa dekade, kacang Brazil dipuji sebagai superfood karena kandungan seleniumnya yang tinggi. Anda akan menemukan banyak artikel yang menyebutnya sebagai anti penuaan, peningkat daya tahan tubuh, bahkan pelawan kanker. Namun, inilah kebenaran mengejutkan yang jarang disampaikan. Bagi lansia di atas usia 60 tahun, kacang Brazil seringkali lebih beracun daripada bermanfaat. Alasannya sederhana, karena kacang ini memberikan terlalu banyak selenium hanya dalam satu gigitan. Setiap satu butir kacang Brazil mengandung sekitar 96 mikrogram selenium. Jumlah ini sudah mencapai sekitar 175% dari kebutuhan harian Anda. Jika Anda memakan 6 butir saja, Anda telah mengonsumsi lebih dari 1000% kebutuhan selenium tubuh. Pada usia yang lebih muda, tubuh mungkin masih mampu menahan kelebihan ini dengan lebih baik. Namun setelah usia 60, ginjal kehilangan efisiensi penyaringannya sehingga selenium menumpuk hingga mencapai tingkat toksik. Kondisi ini disebut selenosis dan sering berkembang secara perlahan, menyamar sebagai gejala penuaan biasa. Tanda peringatan awalnya terlihat ringan. Rambut menjadi rapuh atau rontok, kuku menebal, atau muncul garis putih, kelelahan berkepanjangan, atau mudah tersinggung. Namun ketika toksisitas selenium semakin parah, dampaknya menjadi jauh lebih menakutkan. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dapat mengalami gejala neurologis seperti tremor, kesulitan berkonsentrasi, bahkan perubahan suasana hati yang sering disalahartikan sebagai demensia atau penyakit Parkinson. Sebuah studi penting dari University of California yang melacak lebih dari 1.200 orang dewasa berusia 65 tahun ke atas yang rutin mengonsumsi kacang Brazil menemukan bahwa setelah hanya 18 bulan, hampir setengah dari mereka menunjukkan tanda klinis toksisitas selenium, dan hampir seperempatnya mengalami kerusakan neurologis yang menetap.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pemindaian otak menunjukkan bahwa kelebihan selenium cenderung menumpuk di hipokampus, area otak yang sangat penting untuk daya ingat. Dan masih ada bahaya tersembunyi lainnya, yaitu barium. Kacang Brazil secara alami menyerap barium dari tanah, dan setiap butir kacang dapat mengandung hingga 4 mg barium. Barium mengganggu saluran kalium pada jantung yang dapat memicu detak jantung tidak teratur. Bagi lansia yang sudah mengonsumsi obat jantung kombinasi, ini bisa sangat berbahaya, bahkan mematikan. Ambil kisah Catherine sebagai pelajaran. Ia adalah pensiunan guru berusia 71 tahun dari Seattle. Catherine membaca secara daring bahwa kacang Brazil adalah keajaiban anti penuaan, sehingga ia mulai memakan 3 butir setiap hari. Dalam waktu hanya 4 bulan, kesehatannya memburuk drastis. Ia mengalami kerontokan rambut, parah tremor pada tangan, dan kabut pikiran yang begitu berat, hingga dokternya mencurigai penyakit Parkinson. Namun tes darah menunjukkan cerita yang berbeda. Kadar selenium dalam tubuhnya 5 kali lipat di atas batas aman. Kami segera menghentikan konsumsi kacang Brazil dan mendukung pemulihannya dengan vitamin C dan zinc untuk membantu membuang kelebihan mineral. Prosesnya memakan waktu hampir 6 bulan, tetapi tremornya menghilang, rambutnya mulai tumbuh kembali, dan kejernihan mentalnya pulih. Kini, Catherine mendapatkan selenium secara aman dari telur ayam dan taburan kecil biji bunga matahari. Ia mengatakan dirinya merasa seperti kembali menjadi dirinya yang dulu. Lalu, apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai gantinya? Tukar kacang Brazil dengan biji bunga matahari. Satu porsi sederhana sekitar seperempat cangkir menyediakan sekitar 37% kebutuhan selenium harian Anda, jumlah yang aman dan seimbang yang mendukung tubuh tanpa mendorongnya ke arah toksisitas. Anda juga akan mendapatkan vitamin E, magnesium, dan lemak sehat dalam bentuk yang dapat diproses tubuh tanpa beban berlebih. Kesimpulannya, kacang Brazil mungkin terdengar seperti makanan ajaib, tetapi setelah usia 60 tahun, kacang ini lebih menyerupai ranjau nutrisi. Menghindarinya berarti melindungi daya ingat Anda dan memilih alternatif yang lebih aman, seperti biji bunga matahari. Kacang terburuk nomor 2, kacang tanah. Kacang tanah memang rumit. Dijual di mana-mana, harganya murah, dan dipasarkan sebagai camilan yang menyehatkan jantung. Namun, ada satu hal penting yang tidak disadari banyak orang di atas usia 60 tahun. Kacang tanah sebenarnya bukan kacang sejati. Mereka adalah polong-polongan. Dan tersembunyi di dalam camilan yang tampak tidak berbahaya ini, terdapat salah satu racun paling berbahaya yang dikenal oleh ilmu pengetahuan. Ancaman utamanya adalah aflatoksin, racun yang dihasilkan oleh jamur yang tumbuh pada kacang tanah selama penyimpanan. Organisasi Kesehatan Dunia mengklasifikasikan aflatoksin sebagai karsinogen kelompok 1 yang berarti memiliki hubungan langsung dengan kanker. Meskipun regulator menetapkan batas aman, kenyataannya tidak ada tingkat aflatoksin yang benar-benar aman, terutama bagi lansia. Mengapa demikian? Karena hati yang menua kehilangan sekitar 30% kemampuan detoksifikasinya saat Anda mencapai usia 60 tahun. Alih-alih membuang racun secara efisien, tubuh mulai menyimpannya. Ini berarti setiap genggam kacang tanah atau setiap sendok selai kacang harian menambah beban racun yang tidak lagi mampu ditangani tubuh. Dan aflatoksin bukan satu-satunya masalah. Kacang tanah juga syarat dengan asam lemak omega 6. Satu ons mengandung sekitar 4.400 mg omega 6. Rasio omega 6 terhadap omega 3 yang sehat seharusnya sekitar 4:1, tetapi kacang tanah dapat mendorong rasio ini hingga hampir 5.000:1. Ketidakseimbangan besar ini seperti menuangkan bensin ke api peradangan. Hal ini memperburuk radang sendi, mengeraskan arteri, dan mempercepat penurunan daya ingat. Ilmu pengetahuannya cukup mengkhawatirkan. Sebuah studi dari Cleveland Clinic menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi kacang tanah 3 kali atau lebih per minggu memiliki penanda peradangan 58% lebih tinggi, termasuk protein C reaktif dan interleukin 6. Sebuah tinjauan gastroenterologi juga mengungkapkan bahwa
73% orang dewasa di atas 65 tahun melaporkan masalah pencernaan seperti gas kembung dan penyerapan nutrisi yang buruk setelah mengonsumsi kacang tanah. Hal ini terjadi karena lambung yang menua memproduksi lebih sedikit asam, sehingga lebih sulit memecah protein kacang tanah. Namun, ada satu bahaya yang paling tersembunyi. Bahkan, jika Anda telah memakan kacang tanah sepanjang hidup tanpa masalah, sistem kekebalan tubuh Anda dapat tiba-tiba bereaksi setelah usia 60 tahun. Sensitivitas kacang tanah yang muncul terlambat seringkali tidak terlihat seperti alergi klasik. Sebaliknya, gejalanya muncul sebagai nyeri sendi kronis, kelelahan atau kabut pikiran, gejala yang sering disalahartikan sebagai bagian normal dari penuaan. Izinkan saya membagikan kisah Beatrice. Ia adalah pensiunan bankir berusia 70 tahun dari Dallas, yang telah makan roti dengan selai kacang setiap pagi selama 40 tahun. Seiring waktu ia mulai mengalami radang sendi yang menyakitkan, kelelahan berat, dan kabut pikiran yang tak kunjung hilang. 3 dokter tidak memberikan jawaban yang jelas. Akhirnya pemeriksaan menunjukkan kadar aflatoksin 5 kali lebih tinggi dari normal, serta enzim hati yang sangat meningkat. Kami segera menghilangkan kacang tanah dari pola makannya, dan mendukung fungsi hatinya dengan strategi detoksifikasi ringan seperti milk thistle dan suplemen NAC. Dalam waktu hanya 10 minggu, perubahannya sangat dramatis. Nyeri sendinya berkurang sekitar 80%, energinya kembali, dan pikirannya terasa tajam lagi. Kini Beatrice menikmati selai almond sebagai gantinya, dan sering berkata kepada teman-teman klub bukunya, kacang tanah hampir mencuri tahun-tahun masa pensiun saya. Jadi apa pilihan yang lebih aman? Gantilah kacang tanah dengan biji labu atau biji bunga matahari. Keduanya menawarkan kerenyahan dan protein yang memuaskan tanpa risiko aflatoksin atau beban peradangan. Dan jika Anda merindukan selai kacang, cobalah selai almond atau tahini sebagai alternatif. Tubuh Anda akan berterima kasih. Intinya, kacang tanah mungkin terlihat tidak berbahaya, tetapi bagi lansia, mereka adalah perusak diam-diam. Dari aflatoksin hingga peradangan kronis, kacang tanah secara perlahan menggerogoti kesehatan Anda 1 sendok demi 1 sendok. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, ini adalah satu kacang yang jauh lebih baik untuk dihindari. Kacang terburuk nomor 1, kacang mete. Kacang mete mungkin terlihat tidak berbahaya di dalam kemasan mengilap di rak toko. Tetapi bagi orang dewasa di atas usia 60 tahun, kacang ini jauh dari camilan sehat seperti yang dipasarkan. Faktanya, kacang mete dapat secara diam-diam merusak ginjal sendi, kadar gula darah, bahkan fungsi otak Anda. Tanda peringatan pertama adalah oksalat. Kacang mete termasuk salah satu kacang dengan kandungan oksalat tertinggi, sekitar 49 mg per ounce. Oksalat berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal, sesuatu yang lebih mudah terjadi pada lansia, karena fungsi ginjal secara alami menurun sekitar 1% setiap tahun setelah usia 40. Saat memasuki usia 60-an atau 70-an, ginjal semakin kesulitan menyaring senyawa ini, sehingga camilan sederhana bisa berubah menjadi pemicu batu ginjal. Dan batu ginjal hanyalah permulaan. Kacang mete juga mengandung urushiol, senyawa beracun yang sama seperti yang terdapat pada poison ivy. Sebagian besar memang dihilangkan selama proses pengolahan, tetapi jejak kecilnya masih tersisa. Sistem kekebalan yang lebih muda biasanya mampu menanganinya. Tetapi sistem imun lansia sering bereaksi berlebihan, memicu peradangan di seluruh tubuh. Peradangan ini tidak hanya menyebabkan sendi bengkak, tetapi juga dapat mempercepat radang sendi, penyakit jantung, dan penurunan kognitif. Masalah berikutnya adalah lonjakan gula darah. Kacang mete mengandung sekitar 9 gram karbohidrat per ounce, jumlah yang mengejutkan untuk makanan yang sering dipromosikan sebagai rendah karbohidrat. Bagi hampir 50% lansia yang menderita diabetes atau pradiabetes, karbohidrat ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya, diikuti dengan penurunan tajam yang membuat tubuh lemas dan kelelahan.
Namun mungkin bahaya yang paling sering diabaikan dari kacang mete adalah asam fitat. Zat anti-nutrisi ini mengikat mineral penting seperti zat besi seng dan magnesium nutrisi yang sangat dibutuhkan lansia untuk kekuatan otot, kesehatan tulang, dan fungsi otak. Seiring waktu konsumsi kacang mete secara rutin dapat secara diam-diam menguras mineral-mineral ini dari tubuh Anda, membuat Anda lebih lemah dan rentan terhadap kelelahan patah tulang dan gangguan daya ingat. Jangan lupakan pula cara kacang mete diproses. Sebagian besar kacang mete dipanggang dengan minyak yang mengandung lemak trans atau diawetkan dengan bahan tambahan. Senyawa-senyawa ini menumpuk di tubuh yang menua dan berkontribusi pada stres oksidatif dan peradangan akar dari hampir semua penyakit kronis setelah usia 60 tahun. Ilmu pengetahuan mendukung temuan ini. Sebuah studi dari Harvard Medical School yang melibatkan hampir 9.000 lansia menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi kacang mete 3 kali atau lebih per minggu memiliki risiko 67% lebih tinggi mengalami batu ginjal yang memerlukan perawatan rumah sakit. Studi lain mengaitkan makanan tinggi oksalat seperti kacang mete dengan peningkatan signifikan penanda peradangan pada orang dewasa yang lebih tua, terutama protein C, reaktif indikator utama risiko kardiovaskular. Lalu, apa pengganti yang lebih aman pilih kenari untuk kesehatan otak almond, untuk perlindungan jantung, atau pecan untuk dukungan antioksidan? Masing-masing menawarkan manfaat yang jauh lebih besar bagi lansia, tanpa bahaya tersembunyi yang dibawa kacang mete. Intinya, kacang mete dipasarkan sebagai camilan lembut yang ramah jantung. Namun, setelah usia 60 tahun, kacang ini jauh dari kata aman. Dari batu ginjal hingga lonjakan gula darah dan kekurangan mineral, kacang mete dapat secara perlahan mengikis kesehatan Anda segenggam demi segenggam. Jika Anda ingin melindungi tubuh dan pikiran seiring bertambahnya usia, inilah saatnya meninggalkan kacang mete. Dari bahaya menuju pemulihan kini, kita telah mengungkap 4 jenis kacang yang dapat secara diam merusak kesehatan Anda setelah usia 60 tahun. Dari racun tersembunyi hingga senyawa yang merusak ginjal camilan yang disebut sehat ini dapat mempercepat penuaan peradangan dan penyakit tanpa disadari. Namun inilah kabar baiknya. Tidak semua kacang itu buruk. Faktanya, beberapa kacang justru termasuk superfood paling kuat bagi lansia. Kaya akan antioksidan, lemak pelindung otak, dan mineral yang melawan penuaan, kacang-kacang ini dapat membalikkan peradangan, mempertajam daya ingat, memperkuat jantung, dan bahkan membantu Anda tidur lebih nyenyak. Berbeda dengan 4 kacang berbahaya tadi, 4 kacang penyembuh ini bekerja selaras dengan tubuh yang menua, bukan melawannya. Studi terbaru bersama dengan kisah nyata para pasien menunjukkan bahwa mengonsumsi kacang yang tepat setiap hari benar-benar dapat menambah usia pada hidup Anda dan kehidupan pada tahun-tahun Anda. Jadi, mari kita ubah sudut pandang. Alih-alih hanya fokus pada apa yang harus dihindari, kini saatnya membahas apa yang seharusnya Anda pilih. Berikut adalah 4 kacang terbaik yang wajib Anda konsumsi setiap hari setelah usia 60 tahun, dimulai dengan favorit lezat yang juga merupakan pembangkit nutrisi yang luar biasa. Kacang terbaik nomor 4, kacang pecan. Kacang pecan bukan hanya untuk pai atau hidangan hari raya. Bagi lansia di atas usia 60 tahun, kacang ini adalah salah satu obat harian paling kuat yang pernah dirancang oleh alam. Sering diabaikan karena popularitas almond atau kenari pecan memiliki profil nutrisi unik yang secara langsung menargetkan masalah kesehatan yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia, yaitu stres oksidatif, penurunan kognitif, ketidakstabilan gula darah, dan peradangan kronis. Ada satu fakta yang jarang diketahui banyak orang. Pecan memiliki kapasitas antioksidan tertinggi di antara semua kacang pohon. Pada skala Orase, pecan mencetak skor sekitar 78,80 per 100 gram. Ini berarti kekuatan antioksidannya melampaui blueberry, cranberry, bahkan coklat hitam. Setelah usia 60 tahun, ketika tubuh menghasilkan lebih banyak radikal bebas dan pertahanan alaminya melemah, antioksidan bukan lagi pilihan tambahan. Mereka menjadi kebutuhan penting. Otak yang menua mendapat manfaat besar dari pecan.
Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia menyusut sekitar 5% setiap dekade setelah usia 40 tahun. Inilah salah satu alasan mengapa gangguan ingatan pemikiran yang melambat dan kabut pikiran begitu umum pada lansia. Pecan mengandung asam oleat lemak, tak jenuh tunggal yang sama, seperti pada minyak zaitun serta polifenol uni yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif. Sebuah studi selama 7 tahun dari Loma Linda University yang melacak 3.700 orang dewasa berusia di atas 65 tahun menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi pecan setidaknya 5 kali seminggu mengalami penurunan kognitif 43% lebih rendah pada tes memori standar dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Pemindaian otak menunjukkan hal yang lebih mengesankan. Para pemakan pecan mempertahankan volume materi abu-abu yang lebih besar di area otak yang penting untuk daya ingat. Dengan kata lain, otak mereka tetap lebih muda lebih lama. Manfaatnya tidak berhenti di situ. Pecan juga berperan besar dalam mengontrol gula darah yang menjadi semakin penting setelah usia 60 tahun. Meskipun mengandung sedikit gula, alami indeks glikemik pecan hanya sekitar 10. Ini berarti pecan hampir tidak menyebabkan lonjakan gula darah, menjadikannya camilan ideal bagi lansia dengan pradiabetes atau diabetes tipe 2. Untuk mendapatkan manfaat maksimal inilah cara terbaik menikmati pecan. Porsi sekitar 1 oz per hari, kira-kira 19 belahan pecan. Waktu terbaik adalah pertengahan pagi atau sore hari untuk mencegah penurunan energi dan menjaga kestabilan gula darah. Pilih pecan mentah atau dipanggang ringan tanpa garam. Hindari pecan berlapis gula atau karamel. Sebagai bonus, Anda bisa menggiling pecan menjadi tepung halus dan menggunakannya sebagai lapisan untuk ikan atau ayam, menambahkan kerenyahan dan antioksidan pada hidangan Anda. Pecan membuktikan bahwa menua tidak harus berarti penurunan. Dengan menambahkannya ke dalam pola makan harian Anda, tidak sekadar menikmati camilan lezat, tetapi juga membangun perlindungan terhadap kehilangan ingatan, penyakit jantung, dan lonjakan gula darah. Kacang terbaik nomor 3 pistachio. Pistachio bukan sekadar camilan yang menyenangkan untuk dibuka satu persatu. Bagi lansia di atas 60 tahun, kacang kecil berwarna hijau ini adalah pembangkit anti penuaan yang luar biasa. Pistachio membantu melawan beberapa tantangan kesehatan paling umum pada usia lanjut, seperti penurunan penglihatan, kehilangan massa otot, kekakuan pembuluh darah, dan gangguan pencernaan. Mari kita mulai dari mata. Pistachio mengandung kadar lutein dan zeaxanthin tertinggi di antara semua kacang. Kedua karotenoid ini bertindak seperti kacamata hitam alami bagi mata, menyaring cahaya biru berbahaya, dan melindungi dari degenerasi makula, terkait usia penyebab utama kebutaan pada lansia. Karena produksi alami senyawa pelindung ini menurun seiring usia pistachio, membantu menggantikan apa yang sangat dibutuhkan tubuh. Namun, manfaatnya tidak berhenti pada penglihatan. Pistachio juga kaya akan protein nabati lengkap. Setiap ons menyediakan sekitar 6 gram protein yang mengandung semua asam amino esensial. Ini sangat penting karena setelah usia 60 tahun, tubuh kehilangan sekitar 3 hingga 8% massa otot per dekade. Tidak seperti protein hewani berat yang dapat membebani ginjal, protein dari pistachio lebih lembut, mudah dicerna, dan ramah ginjal. Penelitian dari Penn State University menemukan bahwa orang dewasa di atas 60 tahun yang mengonsumsi sekitar 1,5 buah ons pistachio setiap hari selama 4 minggu mengalami peningkatan fleksibilitas arteri sebesar 30% serta penurunan tekanan darah yang signifikan. Manfaat ini dikaitkan dengan kombinasi arginin fitosterol dan antioksidan dalam pistachio yang membantu pembuluh darah tetap rileks dan sehat. Manfaat pistachio masih berlanjut pada sistem pencernaan. Dengan sekitar 3 gram serat per ons pistachio, membantu mengatasi salah satu masalah paling umum pada lansia, yaitu sembelit. Sekitar 40% orang dewasa di atas 65 tahun mengalami gangguan keteraturan buang air besar yang dapat memengaruhi energi suasana hati, bahkan kesehatan jantung. Pistachio mengandung serat larut dan
tidak larut yang memberi makan bakteri baik di usus, sekaligus membantu pergerakan saluran cerna tetap lancar. Dan jika Anda khawatir tentang kenaikan berat badan akibat kacang pistachio, justru menjadi solusi. Dengan sekitar 109 kalori per ons pistachio adalah kacang dengan kalori terendah. Selain itu, kebiasaan mengupas kulitnya memperlambat kecepatan makan. Studi menunjukkan bahwa orang mengonsumsi hingga 41% lebih sedikit kalori saat makan pistachio dengan kulit dibandingkan yang sudah dikupas. Artinya, kontrol porsi yang lebih baik tanpa merasa kekurangan. Pertimbangkan kisah Anna, seorang pensiunan perawat berusia 74 tahun dari Denver. Ia mulai kehilangan kemandiriannya akibat degenerasi makula yang semakin parah. Dokternya bahkan menyarankan untuk bersiap menghadapi kebutaan. Putus asa Anna mulai mengonsumsi sekitar 1,5 ons pistachio setiap hari setelah mengetahui kandungan lutein dan zeaxanthinnya. Pada pemeriksaan 6 bulan kemudian, dokter matanya terkejut. Degenerasi makulanya tidak hanya berhenti tetapi penglihatannya meningkat 1 baris pada bagian tes mata. Sebagai tambahan, tekanan darahnya turun dari 140/90 menjadi 120/78, sehingga ia dapat mengurangi dosis obat. Kini Anna menyebut pistachio sebagai vitamin untuk matanya, dan tidak pernah melewatkan 1 hari pun selama 3 tahun terakhir. Berikut cara terbaik menikmati pistachio untuk manfaat maksimal. Porsi 1 ons per hari sekitar 40 butir. Pilih pistachio dengan kulit dan tanpa garam agar Anda lebih sadar saat ngemil. Waktu terbaik adalah sebagai camilan sore atau ditaburkan di atas oatmeal pagi. Simpan dalam wadah kedap udara di lemari es untuk menjaga kualitas minyak alaminya. Pistachio benar-benar merupakan kacang panjang umur. Mereka melindungi penglihatan, menjaga massa otot, menurunkan tekanan darah, dan mendukung pencernaan sambil tetap lezat dan memuaskan. Bagi lansia di atas 60 tahun ini adalah camilan yang bekerja keras untuk menjaga kesehatan dan kemandirian Anda. Kacang terbaik nomor 2, almond. Almond bukan sekadar camilan populer bagi lansia. Mereka adalah salah satu makanan paling kuat untuk melawan penuaan. Almond mengatasi beberapa tantangan terbesar usia lanjut, sekaligus termasuk penurunan fungsi otak, masalah jantung, gangguan tidur, dan ketidakseimbangan pencernaan. Mari mulai dari otak. Almond sangat kaya akan bentuk vitamin E yang disebut alpha-tocopherol. Antioksidan ini melindungi sel-sel otak dari stres oksidatif, salah satu pendorong utama penurunan daya ingat setelah usia 60 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi almond memiliki performa yang lebih baik pada tes memori dan perhatian, karena vitamin E ini membantu memperkuat koneksi saraf dan memperlambat penyusutan otak terkait usia. Kemudian ada magnesium. Inilah keunggulan besar almond bagi lansia. Setiap ons almond menyediakan sekitar 80 mg magnesium atau sekitar 20% dari kebutuhan harian. Mengapa ini penting? Sekitar 70% orang dewasa di atas 60 tahun mengalami kekurangan magnesium yang berkaitan langsung dengan kram otot, gangguan tidur, detak jantung tidak teratur, dan kecemasan. Berbeda dengan suplemen magnesium dalam almond, lebih mudah diserap karena hadir bersama nutrisi alami lainnya. Manfaat almond untuk jantung juga sangat mengesankan. Sebuah studi dari Stanford University terhadap hampir 4.900 orang dewasa di atas 95 tahun menunjukkan bahwa konsumsi almond harian menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 45%. Almond menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan HDL. Dalam 12 minggu, konsumsi sekitar 1,5 ons almond per hari menurunkan LDL secara signifikan sekaligus menaikkan HDL. Almond juga ramah bagi usus. Mereka memberi makan bakteri baik, seperti Bifidobacterium dan Lactobacillus, yang menghasilkan asam lemak rantai pendek untuk menekan peradangan sistemik. Ini sangat penting setelah usia 60 tahun, ketika keragaman mikrobiota usus menurun, dan peradangan menjadi pendorong utama penyakit kronis. Untuk manfaat, maksimal rendam almond semalaman untuk mengurangi penghambat enzim dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Porsi ideal sekitar 1 ons per hari,
atau sekitar 23 butir. Pilih almond mentah atau dipanggang kering tanpa garam dan hindari yang digoreng minyak atau bergula. Almond bukan sekadar camilan, melainkan resep harian untuk ingatan yang lebih kuat. Saraf yang lebih tenang, irama jantung yang stabil, dan tidur yang lebih baik. Kacang terbaik nomor 1, kenari. Jika ada satu kacang yang layak disebut sebagai makanan ajaib bagi lansia itu adalah kenari. Bentuknya yang menyerupai otak bukan sekadar simbol. Kenari mengandung senyawa yang secara langsung melindungi dan membantu memperbaiki otak yang menua sekaligus meningkatkan kesehatan jantung, kualitas tidur, dan umur panjang secara keseluruhan. Keunggulan utama kenari terletak pada kandungan omega 3-nya yang unik. Kenari adalah satu-satunya kacang yang mengandung kadar signifikan asam alfa-linolenat atau ALA, yaitu asam lemak omega 3 nabati. Hanya satu ONS kenari menyediakan sekitar 25 gram ALA. Bagi lansia ini sangat penting. Seiring bertambahnya usia peradangan kronis menjadi akar dari penyakit jantung, radang sendi, dan penurunan kognitif. ALA melawan peradangan secara langsung dengan menurunkan kadar protein C-reaktif dan mengurangi penumpukan plak di arteri. Manfaat kenari untuk otak sangat luar biasa. Omega 3 dalam kenari bekerja bersama vitamin E folat dan melatonin untuk membentuk pelindungan neuro yang kuat. Peneliti menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi kenari setiap hari menunjukkan pola gelombang otak yang mirip dengan orang yang 10 tahun lebih muda. Sebuah studi besar yang dipublikasikan dalam Journal of Alzheimer's Disease melacak tabai pumamba 427 orang dewasa di atas 65 tahun selama 9 tahun. Mereka yang makan kenari setidaknya 5 kali seminggu memiliki risiko 68% lebih rendah terkena penyakit Alzheimer. Pemeriksaan otak menunjukkan jauh lebih sedikit plak dan kusut amiloid ciri khas demensia pada para pemakan kenari dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Kenari juga unggul dalam melindungi kesehatan jantung. Uji klinis besar yang melibatkan lebih dari 700 orang dewasa yang lebih tua menemukan bahwa menambahkan kenari ke dalam pola makan Mediterania menurunkan risiko serangan jantung hingga hampir setengahnya dan mengurangi risiko stroke secara signifikan hanya dalam beberapa tahun. Dengan kata lain, segenggam kenari setiap hari dapat secara nyata menurunkan risiko kejadian yang mengancam nyawa. Sekarang mari kita bahas tidur, salah satu aspek kesehatan lansia yang paling sering diabaikan. Produksi melatonin alami dapat menurun hingga 90% setelah usia 60 tahun, menyebabkan banyak orang dewasa yang lebih tua mengalami insomnia dan tidur yang gelisah. Kenari adalah satu-satunya kacang yang mengandung melatonin alami dalam jumlah terukur bersama dengan triptofan dan magnesium. Kombinasi ini menjadikan kenari sebagai pemicu tidur alami yang kuat. Mengonsumsi kenari pada malam hari dapat membantu mengatur ulang siklus tidur dan menghasilkan istirahat yang lebih dalam dan memulihkan. Kisah Eleanor menggambarkan hal ini dengan jelas. Ia adalah pensiunan profesor berusia 78 tahun yang mulai menunjukkan tanda-tanda awal demensia, seperti lupa kata, kesulitan, mengatur tagihan, dan kebingungan dalam rutinitas harian. Keluarganya bahkan mulai mempertimbangkan perawatan jangka panjang. Eleanor mulai mengonsumsi sekitar 2 ons kenari per hari dibagi antara pagi dan malam. Setelah 6 bulan, skor tes kognitifnya meningkat lebih dari 1/3. Aktivitas otaknya membaik, dan yang paling penting, ia kembali mampu mengelola keuangannya dan hidup mandiri. Bertahun-tahun kemudian, ia masih tinggal sendiri dan tetap aktif secara mental. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kenari, konsumsi sekitar 1 hingga 2 ons per hari, setara dengan 14 hingga 28 belahan kenari. Sertakan sebagian pada malam hari untuk mendukung tidur yang lebih baik. Pilih kenari mentah tanpa garam dan simpan di lemari es atau freezer agar minyak alaminya tidak rusak. Kesimpulannya, pilihan kacang harian Anda dapat secara perlahan merusak kesehatan atau justru membangunnya dari dalam. Kita telah membahas 4 kacang terburuk yang dapat memicu peradangan, merusak hati,
membebani ginjal, dan mempercepat penurunan daya ingat. Kita juga telah mengungkap 4 kacang terbaik yang didukung sains untuk melindungi jantung, mempertajam pikiran, memperkuat otot, dan membantu tidur lebih nyenyak. Perbedaannya tidak terletak pada pil mahal atau solusi ajaib, melainkan pada pilihan kecil setiap hari. Memilih kenari daripada kacang mete almond, daripada macadamia, dan pistachio sebagai pengganti kacang tanah. Perubahan sederhana ini dapat membawa dampak besar. Satu genggam kacang yang tepat dapat menurunkan risiko stroke, melindungi ingatan, meredakan nyeri sendi, dan membantu Anda hidup lebih lama dengan kualitas yang lebih baik. Sekarang giliran Anda. Kacang mana yang paling mengejutkan Anda hari ini? Apakah Anda pernah merasakan perubahan pada tubuh setelah mengonsumsi kacang tertentu? Bagikan pengalaman Anda bersama. Sama kita membangun komunitas di mana menua bukan berarti kemunduran, melainkan kesempatan untuk tetap kuat, tajam, dan mandiri.